Kalau kita berbicara tentang honorer ya tidak seberapa. Cuman tidak kalau seberapa dengan anggaran resesnya DPR. peran nih gue. Kak Bismis Wahid. Ya Kak Ruli Budianto. Nggak kerasa ya udah berapa tahun kita bareng. Ya kira-kira dari mulai dirimu SMP saya sudah kenal. Ingat lah dulu waktu SMP itu kayaknya gue kelas 3 itu. Saya kelas 3, Kak Bismis itu Bina Pramuka. Hari ini bareng kita ini. Iya betul, saya kenal itu mulai masuk di salah satu sekolah yang ada di Kalirejo. Dulu inget banget Pokoknya badannya kecil dulu. Betul, Kak Bismis iya. itu sampai sekarang masih kecil, cuma saya aja ini yang gedean ini. Iya, bedanya sampai sekarang ya banyak sih ya, cuman nggak perlu kita publikasikan juga ya bedanya di mana. Mungkin beberapa yang sudah kenal kita mungkin sudah tahu juga bedanya kira-kira di mana. Tapi orang tahunya bahwa kita sleting loh kalau di luar itu. Oh gitu ya, kira-kira karena apanya tuh? Ya mungkin karena memang publik itu melihat kita selalu bareng, nggak tahu di latar belakangnya bahwa dulu itu bisa dikatakan mesra di Kak Bismis juga dulu waktu itu. Ya, kurang lebih begitu. SMP masih ingat sekali itu. Waktu kemah kayaknya kalau nggak salah itu mendekati kemah Kak Bismis masuk, entah karena tugas atau apa dulu dari Saka itu. Iya. Oh saat itu saya kurang ingat betul, cuman pada saat itu belum ditugaskan di situ aja. Jadi mungkin karena memang lagi main waktu dulu itu ya. Iya, bisa juga begitu lagi main. Bantulah, pastinya lagi bantu Ingat aja. banget dulu zamannya Kak siapa? Kak Sibi. Hasibi, Kak Hasibi, terus banyak dulu penggiat sampai akhirnya terkikis oleh waktu kayaknya. Iya, Kalau betul. orang-orang pilihan begitu. Ya. Kak Asibi itu bisa dikatakan senior saya, termasuk senior yang memang bertalenta pada saat itu. Akhirnya saya tertarik pertama di Saka sampai pelantikan salah satu TKU itu di sekolahnya beliau gitu. Jadi di sekolahan saya dulu belum ada. Berarti Kak Bismi ini termasuk ya dulu bareng anak didiknya Kak Asibi. Iya betul, ya. anak didiknya Kak Asibi. Terus kawan-kawan dulu, termasuk gitu. kita dulu. Iya. Sampai akhirnya orang-orang seperti itu, orang-orang yang memang pilihan itu terkikis oleh waktu. Iya, karena memang pindah tugas Kak Ruli. Beliau juga beberapa waktu kita sempat ketemu, beliau sudah di kecamatan, artinya sudah memiliki tugas tersendiri, di salah satunya adalah kepengurusan di Karang Taruna gitu. Sampai hari ini berarti. Hari ini masih di Karang Taruna, alhamdulillah. Tapi orang-orang dulu itu memang ada yang memang fokus dengan ekonominya masing-masing, ada yang masih fokus dengan dunia pendidikan. Iya betul banget. Tapi kayaknya kalau yang nggak pernah pudar mengkritisi dan sampai pada akhirnya di titik ini, ya. Kayaknya kita orang ini yang masih kayaknya berkecimpung ya sampai nggak tahu mau sampai kapan ini masih berkecimpung di dunia pendidikan. Karena mungkin begini, karena kita ngerasa itu mungkin sudah mulai menjadi fashion kita atau menjadi salah satu pilihan bagaimana kita berperan gitu. Ya walaupun banyak sekali rintangan-rintangan dulu sampai bisa dikatakan kita dulu kita ini sangat jauh untuk taraf, bisa dikatakan saya peserta didik sampai pembina saya dulu waktu dulu. Tapi hari ini publik menilai bahwa kita adalah tim waktu saat ini kan begitu. Sebagai seorang yang aktif di dunia pendidikan. Ya kalau orang memandangnya begitu ndak salah juga, karena memang kenyataannya begitu. Meskipun dulunya itu memang ada latar belakang. Iya, mungkin ada latar belakang di mana Kak Ruli masih peserta didik, kita beberapa waktu duluan di atas Kak Ruli. Tapi percaya nggak sih orang-orang yang seperti itu tuh memang pilihan begitu dari sekian manusia yang ada mungkin ya di wilayah Kak Bismis ini, Purwosari, berapa banyak pemuda ya, tapi yang dunia pendidikan pasti bisa dihitung. Ya, karena memang beberapa memandang dunia pendidikan itu tanggung jawabnya besar ya, betul, tanggung jawabnya besar itu. Yang kedua memang dilihat dari finansial kalau kita fokus di dunia pendidikan itu mungkin secara kalau dilihat kasat mata itu secara finansial kasat mata itu kurang. Tetapi alhamdulillahnya kita bukan hanya di pendidikan, bukan hanya bagaimana mendatangkan finansial, tapi bagaimana cara yang itu pendidikan adalah salah satu tempat kita untuk menyalurkan atau memberikan apa yang sudah kita punya, begitu kira-kira. Tapi saya masih percaya dengan keberkahan ketika kita menyampaikan keilmuan kepada orang lain, itu luar biasa. Iya betul, memang itu beberapa banyak sekali yang mengatakan berkaitan dengan agama apapun.
insya Allah mengatakan bahwasanya ketika kita berani atau mau untuk memberikan atau mengamalkan ilmu, pasti itu akan ada keberkahan tersendiri. Tapi kalau berbicara di dunia pendidikan itu saya selalu berprinsip begini, bahwa doa anak-anak ini pasti doanya itu, ya Allah ampunilah dosa bapak ibu guru saya. Nggak ada ya, ampunilah bapak camat saya kan iya, betul. Tapi itu masih bapak. Iya, sepakat betul. kira-kira. Sepakat. Tapi bukan berarti Pak Camat tidak ada yang mendoakan ya. Iya, pasti Karena ada. paling tidak Pak Camat, Pak Lurah, Pak Gubernur, Bupati sampai Presiden itu termasuk dalam jajaran umarok pemimpin kita gitu. Tapi paling ya paling apa spesifik itu bapak ibu guru kita. Iya, itu pendidik pasti lah, itu. pendidik. Maka itu prinsip saya dari dulu masih bertahan di dunia pendidikan, walaupun di latar belakang lain masih ada bisnis lain kan Ya, begitu. betul. Memang harusnya Karena begitu. Tadi berbicara finansial itu benar banget. Di dunia pendidikan itu memang finansial itu tidak bisa menjadi landasan ekonomi. Sangat susah. Tapi kalau kita percaya bahwa adanya keberkahan, rezekinya luar biasa itu. Betul. Yang jelas kalau percaya berkah karena kita mungkin kebetulan sama-sama muslim, tetapi bukan muslim pun artinya non muslim kalau paham betul dengan agamanya, konsep-konsep keberkahan pasti dia mempelajari dan dia pasti percaya gitu. Nah, berkaitan tentang dunia pendidikan nih, kita sudah berapa lama sih? Kalau saya ini kan memang dulu di SD, kemudian pernah di SMP, nggak lama, kemudian akhirnya aktif di dunia bisnis, di pemerintahan, sampai akhirnya hari ini balik lagi di dunia pendidikan. Nggak tahu, mungkin karena itu pilihan, mungkin yang saya katakan bahwa orang-orang pilihannya begitu. Tidak semua sarjana itu mau menjadi seorang pendidik, betul. Dan tidak semua sarjana bisa mendidik. Nah itu yang menjadi kajian. Memang sering saya mengkaji dalam ya tongkrongan kita lah, kalau bersama kawan-kawan itu tidak semua sarjana itu mampu mendidik dan tidak semua sarjana itu mampu mendidik. Betul. Nah kalau di dunia pendidikan itu kan pasti ada yang namanya pendidikan akademik dan non akademik. Ya, betul. Kalau kita berbicara di era sekarang itu seberapa penting sih pendidikan akademik dan non akademik itu? Oke. Pertanyaannya sangat bagus, mungkin harus beberapa peserta didik ini paham tentang konsep ini. Jadi kenapa di lingkungan pendidikan itu ada akademik dan non-akademik? Karena yang pertama begini, kenapa sih anak-anak itu harus paham betul satu konsep itu, kenapa juga harus milih kedua-duanya? Yang pertama tentang akademiknya, Kak Ruli. Akademik ini adalah salah satu proses belajar di mana peserta didik dan guru itu aktif di dalam kelas atau di luar kelas, fokus pada kajian-kajian materi tertentu, misalnya pengetahuan umum, IPA, sosiologi atau geografi atau bahkan mungkin yang keagamaan. Itu sementara kalau di pendidikan yang tadi istilahnya adalah akademik, itu sementara fokus kepada materi-materi itu. Ada juga memang di pendidikan ini sekarang di kurikulum K13 sekarang sudah dikaji oleh pemerintah dan dikembangkan oleh pemerintah, di mana K13 itu mengharapkan bahwa peserta didik dan kependidikan itu bekerja sama untuk sampai menghasilkan 3 hal yang sangat penting. 3 hal itu begini Kak Doli, antara lain adalah afektif, kognitif, dan psikomotor. Di mana diharapkan peserta didik itu dalam akademik itu goal 3 hal. Pertama apa? Pertama tentang pengetahuannya. Sejauh mana sih pengetahuannya? Nah, itu penting juga Kak Doli. Itu memang menjadi tugas seorang guru juga menggali potensi anak. Nah, repotnya sekarang itu banyak orang yang pendidikan tapi belum tentu mampu mendidik. Nah itu yang repotnya hari ini tuh. Karena banyak ini kita berbicaranya secara global ya, bukan secara mengkhususkan salah satu instansi. Ada beberapa guru yang memang hanya fokusnya mengajar, masuk kelas, selesai begitu, tanpa mengamati peserta didik. Bahkan kalau kita berbicara kurikulum itu hari ini sangat bisa dikatakan pendidikan juga menjadi korban politik hari ini. Ya, salah satu ada yang berpendapat demikian. Kalau saya berpendapat, kenapa pendidikan sebagai korban politik? Ganti menteri, ganti kurikulum kadang-kadang. Iya, betul ya. Pertama kita KTSP atau Kurtila, sekarang K13 revisi segala macam. Hari ini ada kurikulum baru lagi nih, kurikulum 2020 ini belum update nih kita yang kurikulum apa lagi. Nah, nanti yang saya khawatirkan
ini belum efektifnya kurikulum atau pendidikan peserta itu mampu menerapkan akademik dan non akademiknya sudah ganti kurikulum lagi, repot ini kita ini kalau kita berbicara tentang pendidikan. Tapi yang jelas kalau kita paham betul tentang dunia pendidikan berkaitan dengan pengetahuan, sikap sampai keterampilan, kita juga harus menguatkan di sisi non akademiknya. Kenapa? Meskipun kita sudah ada tanggungan tentang kurikulum, tapi paling tidak kita ini Kak Ruli yang di lapangan itu harus paham betul, karena kita yang tahu tentang murid-murid kita. Meskipun saya baru jadi guru, tapi insya Allah saya termasuk sosok yang lumayan peduli dengan peserta didik, termasuk perkembangannya, pertumbuhannya. Meskipun kadang-kadang dilihat dari cara mendidiknya jauh dari kata sempurna, tapi tetap masih berusaha. Kadang-kadang begini, kurikulum hadir itu tidak semua mampu diterapkan. Betul, iya betul. Tidak semua di sekolahan itu mampu diterapkan. Ya, ada betul. beberapa sekolahan yang memang secara kondisi, namanya kurikulum itu kan kita harus melihat kondisi sosial budaya di suatu lingkungan. Betul. Nah, kalau tidak mendukung itu yang kadang-kadang ini menjadi kerepotan bagi seorang guru, maka non akademik pun jadi sangat penting ketika akademik memang tidak begitu diminati. Bahkan ada beberapa sekolah, bukan beberapa sekolah, ada beberapa wilayah itu mohon maaf non akademiknya itu kurang, akademiknya itu kurang, tapi non akademiknya luar biasa. Ya itulah salah satu keuntungan kalau kita paham betul tentang pendidikan akademik atau non akademik. Kalau akademik itu sudah memiliki standar, misal ketika nanti kan bentar lagi kita dihadapkan dengan ujian nih Kak Ruli. Paling tidak nanti dihadapkan dengan mungkin bisa jadi ujian seperti biasa memakai kertas atau mungkin menggunakan komputer. Nah itu payahnya di beberapa daerah itu akan terkendala tentang itu. Cuman kalau pendidikan non akademiknya itu kita tidak tergantung dengan kurikulum itu. Nah itu hebatnya. Termasuk beberapa ekskul lah bisa dikatakan non akademik itu ekskul. Banyak pilihan-pilihan ekskul yang bisa untuk menambah keterampilan siswa yang itu tidak didapatkan di kelas gitu. Dan kadang-kadang begini, kita ini sebagai pendidik terlalu memaksakan kepada si murid untuk mampu setiap pelajaran. Ya itu betul. Yang repot. Ya, Padahal kita guru misalkan sampai seni, sampean hanya menyampaikan seni, nggak mungkin menyampaikan matematika. Tapi murid itu menerima seni, menerima matematika, menerima IPA dan sebagainya. Mereka dituntut untuk semuanya mampu. Akhirnya lupa dengan skill. Itu yang repot hari ini. Itu menjadi buah simalakama untuk kita. Guru menekan supaya dalam satu hari 8 jam pelajaran siswa itu menyerap ilmu. Cuman menurut saya itu karena tekanan kurikulum. Tapi yang saya praktekkan sebagai guru pemula, dan saya juga dulu pernah merasakan bagaimana rasanya untuk diberikan ilmu yang banyak begitulah ya. Karena saya juga termasuk orang yang tidak paham betul tentang materi-materi secara teoritis, karena saya pengennya kan ilmu-ilmu yang praktis gitu aja sih Kak Ruli. Karena teoritis dengan praktis itu beda betul. Ya layaknya kita menyelesaikan permasalahan hidup ya. Kadang-kadang ada masalah yang harus diselesaikan dengan teoritis betul, ini itu segala macam, akhirnya menyelesaikannya dalam waktu lama. Tetapi saya termasuk orang yang pengennya praktis gitu. Nah terus yang salah satu yang saya terapkan, misal nih saya di salah satu sekolah di Padang Ratu nih Kak Ruli, ini saya ngajarnya ilmu geografi. Nah ilmu geografi itu sebenarnya dulu saya pernah pelajari karena dulu kebetulan di IPS, tapi kuliahnya sih tidak sinkron sih. Nggak linear. Ya nggak linear. Cuman jadi masalah juga karena itu sekarang bisa diatur sama sistem ya. Ini buka-bukaan saja. Tapi kayaknya nggak jadi masalah juga ini. Tapi karena semuanya tahu. Banyak sekolah-sekolah yang memang gurunya itu tidak sesuai dengan ya betul. Tapi nanti memang kebutuhan, kemampuan. Ya. Kalau saya lebih cenderung berbicara kemampuan seseorang, bukan ijazah seseorang. Kemampuan dia apa begitu. Tapi hari ini pendidikan tergantung dengan suatu hal begitulah. Ya secara administratif memang persyaratannya begitu, tetapi di lingkungan pendidik tidak semua kekeh dengan teori-teori atau secara administratif, karena memang di dunia pendidikan juga bisa bagaimana yang terbaik menurut mereka gitu. Nah terus tadi balik lagi, saya guru geografi. Paling tidak siswa saya dalam kelas kurang lebih 35 saya bagi menjadi
kurang lebih 5 atau 6 kelompok, dan saya beri tanggung jawab satu bab. Paling tidak tentang geografi dia paham, misalnya tentang penginderaan jauh atau dekat, paling tidak dia bertanggung jawab tentang itu. Dan ini akan menguntungkan mereka sendiri. Misal ketika diajak ngobrol, dulu sekolah di mana, di sini, belajarnya apa yang kamu suka, misal geografi, emang geografi bahas apa? Geografi itu bahas penginderaan jauh loh, flora fauna loh. Nah, misal begitu, bisa bunyi begitu loh. Artinya ada salah satu spesifik pemahaman keilmuan yang mereka pahami gitu secara mendalam. Itu memang sepakat, artinya itu harus diterapkan kepada setiap peserta didik. Tapi kalau kita berbicara di era sekarang itu kan generasi itu ada generasi milenial, generasi apalah hari ini betul. Kan gitu. Kalau menjawab perkembangan zaman nih hari ini yang cocok untuk para generasi hari ini itu apa? Kalau menurut Bismi sendiri? Saya mengacu dari penyampaian wakil gubernur kita, Bu Nuni. Beliau pernah mengatakan begini, bahwa pemuda sekarang, terutama peserta didik, itu harus paham betul kita sekarang menghadapi era apa. Nah, kebetulan Kak Ruli, sekarang itu kita menghadapi era yang dimana kita harus paham tentang digital, yaitu istilahnya adalah 5.0 gitu ya. Sudah hadir Kak Ruli. 4.0 saja saya itu belum paham betul. Sekarang kita dihadapkan dengan 5.0. 4.0 aja belum maksimal. Belum maksimal ya, betul. Tapi paling tidak nanti tentang pasar bebas itu sangat-sangat mengerikan sekali. Paling tidak sekarang siswa-siswa kita harus mulai dipahamkan, terutama yang mungkin di kejuruan-kejuruan harus paham betul tentang dunia itu. Yang paling pas menurut saya adalah selain kita belajar tentang keilmuan-keilmuan secara akademik, kita juga harus paham betul tentang dunia-dunia luar melalui kegiatan-kegiatan non-akademik. Misalnya tentang bisa di IT-nya atau olahraganya atau dunia usaha atau dunia-dunia yang lain yang pasti kepake di kehidupan sehari-hari itu gitu. Yang kadang-kadang belum maksimal diterapkan di sekolah, yaitu memberikan modal kepada siswa. Tapi kan siswa ini memang berjenjang artinya tidak semua memang harus semua diberikan. Ada memang yaitu tadi kita berbicara bakat dan minat siswa. Bakat dan minat. Namun sekolah ini tetap harus berperan sangat kuat untuk memberikan modal kepada siswa tentang dunia yang akan dihadapi. Kadang sekolah itu terbatasi dengan fasilitas, karena tidak ada fasilitas maka dia cenderung enggan untuk memberikan modal kepada peserta didik itu sendiri begitu. Ya, betul, yang terjadi begitu. Jadi selain kita belajar di sekolah, paling tidak kita belajar dari negara-negara maju yang lain. Tetapi perlu dipahami, negara maju itu bukan berarti negara yang tidak ada masalah. Tapi ada masalah, cuman tingkat permasalahannya lebih rendah gitu. Misal kita tidak menyebutkan asal negara, cuman kita harus paham betul di beberapa negara maju itu fokusnya bukan hanya pendidikan seperti berhadapan antara siswa dengan pelajar di kelas, tetapi lebih kepada bagaimana pemahaman tentang keilmuan tertentu dengan cara seminar, Kak Luri. Jadi ternyata seminar-seminar, workshop itu sangat penting, dan itu ternyata tidak semua dipahami dan tidak semua sekolahan itu menyediakan fasilitas itu. Gitu. Kadang-kadang terkendala fasilitas itu sangat mendukung terlaksananya pendidikan. Ya, betul. Pendidikan bisa maksimal kalau fasilitasnya pun lengkap, fasilitasnya maksimal. Ya. Nah, ada beberapa sekolah itu yang kadang-kadang saya miris, jauh dari perkotaan. Itu melihat anaknya berangkat itu luar biasa. Kita sampai pernah nazar tuh kalau kita dapat project di sini pokoknya sekian persen disumbangkan. Beberapa waktu saat silaturahim ke DPR setempat di waktu lalu, tapi pada akhirnya projectnya gagal. Tapi niatan itu masih terus ada karena meskipun melihat itu tadi fasilitas itu sangat penting di dunia pendidikan. Maka untuk mendukung menjawab era hari ini nih. Sekolah-sekolah yang fokus terhadap pendidikan karakter, pendidikan bahkan akademik itu lebih cenderung sangat maju anak peserta didiknya karena mereka benar-benar terfasilitasi di dunia pendidikan itu. Tapi ya itu semua betul yang dikatakan Kak Ruli, tetapi tidak muluk-muluk tentang bagaimana di sekolah, tetapi termasuk peran orang tua, lingkungan itu juga berperan penting. Karena apa? Dari pola-pola sikap, kehidupan, berpikir itu juga di masyarakat, lingkungan, termasuk keluarga yang bisa dikatakan full waktunya itu termasuk di keluarga, itu juga harus bisa mengarahkan. Karena memang
kita ini mengolah barang sebenarnya. Kita sebagai seorang di dunia pendidikan ini, kita mengolah bahan yang sudah anggaplah sebuah kayu yang sudah dibuat balok-balok lah. Kita mau buat apa? Nah, tapi kalau baloknya itu yang dibawa ke sini itu balok yang entah sudah sekian tahun nggak keurus, itu atau mungkin sudah ada kita yang membuatnya begitu. Atau mungkin ada balok yang sudah agak berkarat, kok berkarat? Apa rayap? Artinya sudah dibuang sayang, mau dipakai butuh mau waktu lama, mau jadiin gitu. apa? Maka inputnya ini sebenarnya proses pendidikan awal itu dari keluarga. Betul, Guru keluarga. ini bisa dikatakan tinggal moles loh, mengarahkan, membuka jalan, memberikan pandangan-pandangan kepada peserta didik bahwa dunia luar seperti ini, memberikan pengetahuan tambahan. Selebihnya itu peran orang tua itu sangat penting. Nah, hari ini tuh yang terjadi, orang tua ini anaknya sudah disekolahkan udah terima beres kan begitu. Beberapa orang tua begitu. Itu akan menjadi sebuah kegagalan yang mungkin betul-betul nyata dirasakan oleh peserta didik karena kasih sayangnya betul-betul kurang. Karena yang harus dirasakan oleh peserta didik itu betul-betul mendapatkan kasih sayang dari beberapa pihak, dari keluarga, dari lingkungan, termasuk di keluarga juga. Iya, gitu. karena dari guru juga maksudnya. Faktor-faktor pendukung suksesnya seseorang itu ditentukan, bagi saya itu ditentukan satu dari dia lahir anaknya siapa, satu. Ya. Penilaian orang lain terhadap keluarga mereka. Status. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu privilege orang tua lah, istilahnya begitu. Status keluarga. Dan satu, pendidikan di keluarga. Ada orang yang memang latar belakangnya itu memang benar-benar nggak mampu. Dia bisa benar-benar sukses. Tapi kalau dilihat, dikaji lebih jauh, orang tuanya dukungnya luar biasa, memberikan pengetahuan ke anaknya, dorongan, dukungan, semangat, walaupun anaknya nggak mampu. Nah, hari ini repotnya itu nggak sinkron. Orang tua memasrahkan tapi nggak ikut campur dalam dunia pendidikan si anak ini. Untuk perkembangannya tentunya ya. Perkembangan. Nah, itu yang berkaitan tentang dunia pendidikan dan sebagainya. Kalau Kak Bismi sendiri ini memaknai dari hari ini nih yang masih penggiat ya, bisa dikatakan kita ini rombongan penggiat mungkin ya. Penggiat ya betul. Tukang kritisi mungkin ya. Ya bisa begitu, cuman bukan hanya kritisi saja Kak Ruli batasannya. Tapi harus ada solusi. Harus aksi solusi begitu. Berkaitan tentang fasilitas nih, seberapa penting sebenarnya sih fasilitas untuk di dunia pendidikan? Ya, tentunya fasilitas itu adalah sarana penunjang untuk bagaimana anak itu beraktivitas. Contohnya misal aktivitas. Paling tidak sekarang kita adalah di era digital. Paling tidak memfasilitasi tentang peralatan itu tentunya harus sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan kebutuhan. Terus yang berikutnya adalah mengapa fasilitas itu penting? Karena ini akan menjadi sebuah ukuran keterampilan anak-anak, misal bukan hanya fasilitas barang saja Kak Ruli, tetapi fasilitas tentang bagaimana dia berkomunikasi, dia bisa mencari sesuatu yang mungkin dia belum dapat, bisa wujudnya perpustakaan atau bahkan wujudnya adalah guru BK. Nah, guru BK ini sementara ini fasilitasnya sementara di beberapa sekolahan ini menjadi momok besar, menjadi permasalahan besar yang tentunya harus dipahami oleh semua guru BK. BK apa itu marah-marah? Ya sementara ini yang menjadi polisi sekolah sementara ini di beberapa sekolah tetap. Cuman buat peserta didik yang mungkin ngelihat ini atau dengerin ini mungkin bisa dipahami betul bahwasanya guru BK kita di sekolahan adalah sebenarnya itu bisa menjadi guru ngobrol kita karena untuk bisa membuat atau memberikan arahan kepada kita karena guru BK itu guru yang memiliki kelebihan-kelebihan atau guru yang memiliki keistimewaan tersendiri karena mungkin bisa secara psikologis memahami arah pemikirannya, jadi bisa mengarahkan bagaimana, bukan sebatas hanya ngurusi anak nakal, berkelahi atau beberapa hal permasalahan yang tidak dianggap itu baik, tetapi guru BK juga ini menjadi salah satu fasilitas yang untuk memfasilitasi anak-anak supaya dia itu bisa bertanya
pengen dapat arahan gitulah, bagusnya kemana gitu. Nah itu sebenarnya peran BK tidak hanya fasilitas. Kalau kita berbicara fasilitas, tidak hanya fasilitas ada, tapi tenaga pendidik yang kurang, yaitu jadi ya semua itu berhubungan, harus saling menguatkan harus satu kesatuan nah, itu. Tapi ada beberapa sekolah tadi yang saya sampaikan, yang saya pernah, yaitu di suatu tempat fasilitasnya minim, ditambah entah kenapa, entah tidak ada perhatian dari pemerintah atau gimana, sekolah-sekolah itu yang memang kekurangan fasilitas. Oke, itu sensitif. Cara menyikapinya sebenarnya ada nggak sih tips-tips yang memang untuk kekurangan fasilitas, sekolah yang kurang fasilitas itu? Ya, tentunya harusnya Kak Ruli, harusnya secara umum, secara global fasilitas seharusnya sudah bisa ditunjang. Karena apa? Pemerintah ini sekarang sangat baik meluncurkan program yang berapa tahun belajar sampai diberikan dana operasional sekolah, mungkin yang dikatakan bos itu sampai ke siswa, dan beberapa program-program diantaranya PIP dan seterusnya. Seharusnya itu tidak menjadi kendala, tetapi mungkin pelaksananya di lapangan. Kan kita sekarang lihat nih beberapa kasus, diantaranya adalah kasus penggelapan atau kasus pengadaan barang yang tidak sesuai dengan. Baru aja kemarin ini. Oh ya. Saya enggak ikut-ikut itu. Mohon izin Bapak, saya enggak ikut-ikut. Ada di Lampung Tengah itu baru pengadaan Bapak, barang. mohon izin anak saya masih kecil. Tapi hal itu memang ya menjadi fundamental, menjadi dasar betul bagaimana itu menjadi sebuah permasalahan yang tentunya tidak jadi lagi permasalahan, karena hal itu fasilitasnya seharusnya sudah terpenuhi dengan apa? Dengan dana-dana yang sudah diberikan itu ya, tadi. Karena memang secara anggaran APBN itu memang kecil Indonesia itu di dunia pendidikan. Kalau tidak salah nih, mohon maaf, sekitar 20% dari APBN. Ya, saya pahamnya di dunia pendidikan itu dananya kecil, cuman rupiahnya berapa, persentasenya berapa, saya kurang paham. Nah, apakah tidak bisa menjangkau, ini jadi pertanyaan kadang-kadang untuk memberikan fasilitas kepada dunia pendidikan itu kadang-kadang baik fasilitas ataupun tenaga pendidiknya. Ya, betul. Oh, payah. Hari ini saya masih heran, negara tidak sanggup untuk memberikan gaji kepada PNS. Hello, DPR berapa gajinya? Kadang-kadang nggak sinkron itu. Iya, betul, nggak sinkron nih. Karena mungkin perjuangan menjadi seorang guru, prosesnya atau menjadi seorang DPR itu mungkin lebih susah. Jadi DPR harus belajar dulu sama guru loh. Iya, betul. Harus sekolah dulu loh. Ya, mungkin karena guru itu saya masih ingat betul dengan begini Kak Ruli. Kalau di guru di salah satu madrasah ya, atau mungkin sekolah sama, itu adalah kalau di kita itu ikhlas beramal Kak Nuri. Ikhlas beramal begitu. Itu simbol itu logonya itu enggak jelas ya, ikhlas beramal. Cuman kita enggak paham di dunia pendidikan yang secara pendidikan kalau di keagamaan begitu ikhlas beramal. Sampai ada Mars guru juga kan itu. Guru adalah insan pembangun apa namanya, kalau enggak salah guru itu adalah insan pembangun tanpa tanda jasa gitu. Mungkin ya enggak perlu juga sih. Mungkin kalau Marsnya itu diganti, mungkin kita juga bisa, atau guru-guru juga bisa mulai. Tetapi bukan hanya sekedar Mars sih, cuman harus betul-betul diperhatikan. Yaitu lemahnya orang tidak mau masuk ke dunia pendidikan sebagai seorang pendidik. Karena secara faktor ekonomi itu sangat kurang memang faktor ekonomi. Ya, berapa sih honor itu? Honor. Kalau kita berbicara tentang honorer ya tidak seberapa. Cuman tidak kalau seberapa dengan anggaran resesnya DPR. Tapi kita juga kalau beberapa teman kita kan sudah sampai ke P3K, lolos PNS, lolos. Ternyata bukan ukuran dia terus bisa kaya atau kehidupannya bisa normal tanpa hutang, tetapi memang ada trik-trik sendiri bagaimana bukan hanya dia yang sekolah, tetapi ijazahnya pun ikut sekolah juga. Kira-kira begitu sih. Bisa di Bank Rakyat Indonesia atau di Bank Syariah gitu sekolahnya kira-kira. Ya beda kurang lebih kita. Ingin sukses cepat ya begitu ya. Iya, memang harus berani untuk lobby segala macam lah. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Ini obrolan ya panas ya, bukan panas sih, cuma ya, berkait tentang keluh kesah kita sebagai seorang yang bertahun-tahun aktif dan mengkritisi dunia pendidikan kadang-kadang. Tapi mungkin lebih parah juga orang yang lebih tua dari kita sih. Kalau saya kan usianya baru berapa? 25, 26 tahun. Tapi saya tetap salut dan terima kasih kepada guru-guru kita yang sampai hari ini masih bisa bertahan. Iya, betul. Walaupun cuma honorer.
Ya, honorer yang mungkin secara finansial tidak seberapa, tapi perlu, karena saya yakin beliau-beliau memiliki pemahaman di Tapi mana. bagi saya kalau kajian lebih jauh, dia itu orang yang sangat kaya di dunia. Itu luar biasa kaya. Ya begitu, kaya di dunia bisa juga jadi kaya di akhirat. Amin. Ya itu maksud saya begitu. Dia adalah orang yang terkaya di dunia dan di akhirat pastinya. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih hari ini atas obrolannya. Mungkin besok kita akan ngobrol bab lain ini. Boleh. Seputar pendidikan insya Allah siap meskipun banyak kekurangan. Mungkin kita akan banyak hal pembelajaran dan pengalaman kita selama ini berjalan sebagai seorang pemuda. Ya pada intinya dulu itu kita sudah berseberangan. Sejarah Indonesia itu berseberangan kaum muda dengan kaum tua. Maka hari ini itu jangan pasti heran. di sejarah pun antara kaum muda dan kaum tua itu ruang waktunya untuk bergabung bersependapat itu kecil. Tapi inilah dari beberapa pendapat ini menjadi sebuah keberkahan untuk. Oke, saya masih teringat dengan Undang-Undang Dasar ya UUD 1945 di pasal 31 ayat 1 itu mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa wajib mendapatkan pendidikan dasar. Di pasal selanjutnya ayat selanjutnya mengatakan bahwa pemerintah wajib membiayainya. Jadi pemerintah nih wajib membiayainya. Jadi bagi yang sekolah-sekolah yang belum fasilitas, ingat amanat Undang-Undang 1945. Mungkin sebelum diakhiri kalau saya mau pesen sama peserta didik nih. Ya, peserta didik dimanapun berada tentunya mungkin bisa mendengar hal ini atau juga yang mendidik ini baru obrolan dari satu sudut saja. Tentunya bukan berarti Indonesia atau kita di lingkungan kita itu tanpa prestasi. Tetapi yang perlu kita soroti atau perlu kita kritisi itu adalah hal-hal yang mungkin kurang positif agar ini nantinya bisa membangun kita semua. Nah, berkaitan dengan itu semua, mari kita semua yang berada di dunia pendidikan, baik peserta didik atau pendidik, mari bersama-sama kita lakukan semampu kita untuk menjadi orang-orang yang betul-betul bisa bermanfaat untuk orang lain. Guru bermanfaat untuk murid, murid bermanfaat untuk di dunianya sendiri. Terima kasih Kak Ruli, mudah-mudahan manfaat bisa dilanjutkan.